لله رب العالمين والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد إخواننا kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita lanjutkan pembacaan syarah aqidah At-Tahawiyah. Sekarang pembahasan tentang bahwasanya kata penulis yaitu Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa inna Allah ta'ala khalaqal jannah wan nara qabla al-khalq wa khalaqa lahuma ahla فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. Ya, artinya dan penjelasannya dan faedahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan syurga neraka. Allah Ta'ala telah menciptakan syurga dan neraka, dan Allah juga menciptakan penghuninya. Jadi Allah sudah menetapkan dan menciptakan dan menghendaki penghuninya masing-masing sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk itu, jadi manusia itu. Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalam takdirnya. Inilah yang disebut dengan iradah al-kauniyah. Ini yang disebut dengan apa? Iradah al-kauniyah. Kata penulis di sini, pensyarah di sini, i'lam anna an-nara fil akhirah naran
Ketahuilah bahwasanya neraka itu di akhirat ada dua. Ada nar tafna wa nar tabqa abadan la tafna. Fal ula hiya narul usah. Yang pertama yaitu api neraka yang akan yakni sementara. Ini khusus untuk orang mukmin muslim yang berbuat maksiat di dunia, dan dia harus ditentukan oleh Allah, dia harus disiksa, dibersihkan dari dosa-dosanya. Yang kedua, apinya orang kafir, neraka orang kafir dan musyrikin. Ini kekal. Ini yang kekal. Inilah pendapat yang paling kuat sehingga terkumpul semua dalil. Ya, jadi nerakanya orang kafir dengan nerakanya orang muslim itu berbeda. Begitu jamaah sekalian. Sebab nerakanya orang kafir, Allah berfirman, "Wa ma hum bi kharijin minan nar." Bahwa mereka tidak akan keluar dari api neraka. Beda dengan nerakanya orang mukmin. Kalau tadi nerakanya orang kafir. Kalau orang mukmin itu itu berbeda, karena dia akan keluar dari api neraka itu. Kemudian tentang Allah Azza wa Jalla telah menciptakan, Allah Ta'ala menentukan dan menciptakan dan menghendaki penghuni surga dan penghuni neraka, ya, itu berdasarkan keterangan hadis yang lainnya. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah sudah mencatat, ini berdasarkan ilmunya, seluruh perbuatan dan takdir yang akan terjadi pada makhluk sampai hari kiamat. Dan itu sudah rampung sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Kita harus tahu ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya selama 6 hari. Yaitu dimulai dari hari Ahad. Kalau orang Kristen bilang hari Minggu, kalau dalam Islam Ahad. Diakhiri pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Perhatikan, 50.000 tahun sebelum hari Ahad, ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi itu, 50.000 tahun sebelumnya sudah rampung catatan takdir. Yang isinya apa? Isinya di situ ada amalannya orang mukmin, amalannya orang kafir yang sudah tercatat. Allah sudah tahu. Bakal di antara Bani Adam ada yang mukminun, amilun. Ada di antara Bani Adam kafirun, musyrikun. Inilah yang disebut dengan takdir ya jemaah. Kita harus yakini itu. Kita harus imani itu. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa beriman dengan takdir itu ada 4 maratib yang harus kita imani. Yang pertama, ilmu Allah. Itu Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi semuanya, apa yang sekarang sedang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya termasuk di dalamnya khair wa syar, yang baik dan yang buruk, ahlul khair wa ahlul syar, orang yang baik dan orang yang jahat, mukmin wa kafir, mukmin dan kafir. Allah tahu bakal ada yang beriman seperti Nabi Adam dan para nabi dan para rasul sampai Nabi Muhammad SAW,
Ada yang mengikuti Nabi dan Rasul, yaitu yang beriman dengan para Nabi dan Rasul. Ada juga yang kafir dengan Nabi dan Rasul. Mereka mengikuti iblis. Allah tahu itu. Dan itu tercatat. Yang kedua tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala pernah berfirman kepada pena al-qalam, Allah alam bagaimana bentuknya. Uktub. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Setelah itu Allah berfirman kepada pena, uktub, tulis. Ma aktub, apa yang saya tulis ya Rabb? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Semua tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka Allah imlakkan, diktekan itu kepada pena itu. Ditulis semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Nah, ini ada rinciannya ya jemaah. Iradah atau masyiah, keinginan atau kehendak Allah, itu ada dua. Ini harus kita imani nih, kita yakini. Yang pertama yang dinamakan iradah atau masyiah, kehendak atau keinginan Allah yang sifatnya kauniyah atau takdir. Jadi semua yang ada diketahui oleh Allah dan tertulis itu akan terjadi dengan kehendak Allah sampai hari kiamat. Yang kedua, iradah syar'iyah, keinginan syar'i. Keinginan syar'i itu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Dalam hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Al-Quran dan hadis. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab, yakni Al-Quran dan hadis tentunya, karena hadis menjelaskan Quran. La raiba fihi, tidak diragukan di dalamnya bahwa dia dari Allah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Jibril sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang disebut dengan keinginan syar'i. Apa bedanya takdir dengan syar'i? Satu, keinginan takdir Allah qad yuhib wa qad la yuhib. Kadang Allah mencintai keinginan dan kehendak takdir ini. Contohnya Allah menghendaki menciptakan para nabi dan para rasul. Allah jelas mencintai para nabi dan para siddiqin, para ulama, para syuhada dan orang-orang soleh. Allah mencintai mereka. Kadang Allah tidak mencintai walaupun Allah menghendaki. Seperti Allah Ta'ala menciptakan iblis. Seperti Allah Ta'ala menciptakan syaitan. Seperti Allah Ta'ala menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan yang semisal mereka. Apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Tapi Allah menghendaki harus ada. Taib. Adapun irada syar'iyah, keinginan Allah yang syar'i, itu pasti Allah mencintai. Ketika Allah menyuruh puasa misalnya, puasa Ramadan, apa keinginan Allah Azza wa Jalla?
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Kalau kalian puasa Ramadan, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa hikmahnya? Agar kalian bertakwa. Jadi Allah Azza wa Jalla mencintai syariatnya, dan yang melakukannya juga dicintai oleh Allah. Yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Allah menginginkan untuk meringankan kalian. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian. Ya, jadi Allah mencintai syariatnya. Perbedaan yang kedua antara takdir dengan irada syar'i, bahwa kalau takdir itu maqsudah li ghairiha, sedangkan syar'i maqsudah li dzatiha. Yang dimaksud dengan maqsudah li ghairiha yakni ada hikmah di balik takdir itu. Seperti Allah Ta'ala menciptakan iblis. Apa hikmahnya? Di balik Allah Ta'ala menciptakan iblis dan syaitan, apa hikmahnya? Itu agar ada syariat taubat, agar ada yang bertobat sehingga dicintai oleh Allah, ada yang beriman dan beramal soleh, mengikuti Nabi, tidak mengikuti iblis, untuk membedakan mana yang memilih jalan yang benar dan tidak. Musibah itu bencana, seperti penyakit, itu kan takdir juga, itu dikehendaki oleh Allah. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya itu dibalik itu. Satu, Allah mengampuni orang-orang muslim dengan musibah ini. Dua, Allah Ta'ala tinggikan derajatnya. Tiga, supaya dia bertobat kepada Allah. Karena dengan musibah itu kan dia meyakini bahwa musibah ini karena apa? Dosa. Maka dia minta ampun sama Allah. Begitu ya jamaah. Dengan Allah Azza wa Jalla menciptakan iblis, Allah Maha tahu siapa yang mengikuti Nabi dan siapa yang mengikuti iblis. Itulah hikmahnya. Adapun syariat maksud lidzatiha. Yani syariat yang ketika diturunkan itu memang isinya penuh kebaikan, keberkahan, keamanan, kebaikan dunia akhirat. Barang siapa yang mengamalkan syariat Allah, maka dia berhak mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat. Dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Coba lihat ya, 97 atau 98. Man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Barang siapa yang beramal saleh baik laki atau perempuan dan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan beri dia kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan di dunia, dan baginya balasan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia amalkan, yaitu apa? Syurga. Jadi orang yang mengamalkan syariat Allah, yang itu disebut iradah syar'iyah,
keinginan Allah berupa syariat, maka dia akan bahagia. Allah akan beri dia kebahagiaan dunia akhirat. Sekarang misalnya pengajian nih, ini syariat Islam, menuntut ilmu. Apa yang kita dapatkan? Oh banyak. Kata Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dunia akhirat, Allah akan beri dia pemahaman agama. Ketika ada seorang senang ngaji Quran hadis, berarti tandanya Allah menghendaki kebaikan buat dia. Kabar gembira. Paham ya kan? Ini kabar gembira buat kita. Kita berada di satu majelis, kemudian majelis yang lain, ba'da subuh, duha, ada yang ba'da asar, ada yang Jumatan, pada hari Jumat, ada yang ba'da maghrib pengajian, ada yang ba'da isya. Kabar gembira bahwa Allah menghendaki kita kebaikan berdasarkan berita dari Rasulullah tadi. Dan barang siapa yang sepanjang hidupnya dia senang dengan mempelajari Quran dan hadis, berarti Allah mudahkan jalannya ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahih riwayat Muslim. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu Quran dan sunnah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Apalagi coba syariat Allah yang kalau kita laksanakan kita akan mendapatkan kebaikan. Contohnya menikah. Saya ada pembahasan bab menikah ini di Al-Muttaqin dari Rabu Subuh. Disebutkan tentang hikmah-hikmahnya. Banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran dan keesaan Allah, Allah Ta'ala menciptakan istri-istri untuk kalian dari yang sekufu dengan kalian atau sejenis dengan kalian. Untuk apa? Supaya kalian tenang, bahagia di samping istrimu. Makanya kalau cari istri, carilah yang penyayang. Penyayang. Kata Rasulullah, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mubahin au mukathir bikum al-umam al-anbiya yaumul qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang. Bagaimana kita tahu bahwa dia penyayang? Ini dia sayang sama antum, tidak benci. Ada lagi cara mengetahui bahwa dia penyayang apa enggak sebelum nikah ya, yaitu dari saudara-saudaranya dan berita dari teman-temannya bahwa dia baik, pemaaf, penyayang, tidak suka marah. Atau dia sayang sama anak-anak. Maksudnya sayang sama anak-anak itu misalnya ketika ta'aruf dia bawa ponakan, si cowok ini bawa ponakan bayi, diajak juga adiknya yang perempuan yang sudah punya anak itu bayi. Ketika si calon ini seneng gendong dan menciumnya, itu tandanya dia penyayang. Dalilnya karena Rasulullah SAW pernah mencium salah satu cucunya. Tiba-tiba di situ ada seorang laki-laki mengatakan, saya punya 10 anak laki-laki, tidak pernah saya cium
Maka Rasul mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, ini tidak sayang sama anaknya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Awa amlik in naza'allahu fi qalbika rahmah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah mencabut sifat sayang yang ada pada hatimu. Wanita yang penyayang sama suaminya, itu suaminya akan tenang. Tapi kalau ada peristiwa sebaliknya, ada perubahan pada istrinya, istrinya sudah tidak cinta lagi dengan suaminya karena banyak sebab. Hilang perasaan istrinya kepada suaminya. Seperti kisah di zaman Nabi SAW, Barirah sama Mughith radhiyallahu anhuma. Keduanya ini budak, awalnya budak. Barirah ini budaknya Aisyah radhiyallahu anhuma, dinikahkan dengan budak namanya Mughith. Ketika Barirah sudah dibebaskan sama Aisyah, maka si Barirah radhiyallahu anha tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Mughith. Lah Mughithnya nangis, laki-laki lo nangis, saking cintanya sama istrinya. Tapi lah istrinya sudah nggak mau. Kalau sudah nggak mau, sudah cerai. Diatur dalam syariat perceraian itu bagaimana? Jadi kebahagiaan itu didapatkan apabila suami istri ini saling menyayangi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dia. Allah jadikan di antara suami istri itu saling cinta dan sayang. Itulah kebahagiaan rumah tangga. Kalau rumah tangga nggak ada cinta, nggak ada sayang, nggak ada kasihan, nggak bahagia itu, nggak tenang dia. Ini diambil juga dalil bahwa ketenangan yang hakiki di dunia ini itu apabila seorang laki-laki dia itu ada pendampingnya yang menyayanginya. Berarti yang bujangan miskin deh, kasihan deh, galau, ya, opo-opo dewe, ya, kan sing nyediain wala teh wala kopi. Sumpek isu-isu ndelok tangga-tanggane sarapan ambek bojone masing-masing. Lah dia nang kene warung sesama bujangan. Gak enak ya, beda. Iya kan? Kebahagiaan itu seorang laki-laki itu yang tenang, yang luar biasa itu bersama istri yang menyayanginya, bukan membencinya. Ini penting. Makanya jangan menikah karena dipaksa. Nah, ini akhirnya merembet kemana-mana. Ini syariat. Antum ini seneng kalau udah bahas itu, udah gak ada sing ngantuk. Baik. Perbedaan yang ketiga, bahwa irada takdir, keinginan takdir Allah itu harus terjadi, baik atau buruk, dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Jika Allah mengendaki harus terjadi, karena itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Itulah takdir yang tingkatan yang keempat, al-khalq, yaitu Allah menciptakannya. Allah menciptakan surga dan juga Allah menciptakan penghuninya. Iya, alhamdulillah kita saat ini Bani Ken Aro ini dan Gajayana muslimun, muslimat. Ada yang dari Kediri, Bani Kahuripan, alhamdulillah muslimun, muslimat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menginginkan kita, menghendaki kita kebaikan. Coba kalau nggak ada Wali Songo dan kawan-kawan datang ke Indonesia, ya mungkin kita orang masih nang candi-candi samping Candi Renggoy, ya.
Karena candi nih kan. Nah, sudah. Alhamdulillah kita nggak ke candi, kita ke masjid. Masjid Al-Ghafar. Alhamdulillah. Pakai koplo. Pakai gamis. Pakai sarung. Coba kalau nggak beragama Islam, pakai kemul warna orange itu. Orange. Kok Shaolin ya? Itu ya. Kok biksu itu lah. Ya Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi kalau iradah syar'iyah, keinginan yang syar'i, qad yakhluq wa qad la yakhluq. Qad yaf'al wa qad la yaf'al. Kadang Allah melakukan, kadang Allah tidak melakukan. Kadang Allah menciptakan, kadang Allah tidak menciptakan. Contoh, di dalam syariat itu ada ibadah, ya kan? Kan kita disuruh ibadah oleh Allah, itu syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku, ya kan? Pertanyaannya, apakah semua manusia beribadah kepada Allah? Dia bagi dua. Ada yang beribadah, kita beribadah kepada Allah. Ada yang tidak. Seperti Benyamin Netanyahu, Yahudi dia. Seperti si Robert, dia tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Ketika melakukan itu dan beribadah itu, Allah menciptakan itu juga. Ketika ada orang tidak beribadah, Allah juga tidak menghendaki untuk menciptakan ibadah untuk orang itu, orang kafir itu. Itulah perbedaan antara iradah, takdir atau kauniyah dengan syariat atau syar'i. Dari sini kita menjadi paham. Dan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu dicatat setiap janin umur 4 bulan. Kata Nabi SAW, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawm nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Allah dalam rahim perut ibunya 40 hari dalam bentuk mani yang bercampur laki perempuan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 80 hari ke-80 menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian hari ke-120 atau 4 bulan menjadi apa? Segumpal daging. Nah, umur 4 bulan itu yursalu ilaihil malak. Dikirim oleh Allah satu malaikat. Fa yunfakhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh, nyawa kepada janin itu atas perintah Allah. Ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini disuruh oleh Allah untuk mencatat 4 takdir kalimat. 1, bikat bi rizki, dicatat takdir rezekinya. Dan itu sesuai dengan yang dari kitab Lauhul Mahfuz, kitab induk takdir. Wa ajalihi, dan tanggal matinya. Jadi kita orangnya sudah ada tanggal matinya. Tidak mesti orang mati itu harus sakit, tidak mesti. Ada yang mati mendadak, ya kan? Kita harus siap-siap. Ya, tiap hari kita harus ingat mati dan ingat kehidupan setelah mati. Makanya kita jadikan ini sebagai bekal untuk kematian. Karena ini ilmu, keyakinan, akidah. Kemudian wa amalihi, dan amalnya. Amalnya itu dicatat sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz, sesuai dengan kehendak Allah.
takdir. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan nasibnya, apakah dia masuk golongan celaka, yakni kafir, aw sa'id, atau bahagia, yakni mukmin, muslim. Ya Allah, alhamdulillah. Ini harus kita imani, tidak boleh kita dustakan. Ya, ada sebuah doa dari Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah, jika kau kehendaki, jika kau catat aku di Lauhil Mahfuz bahwa aku termasuk orang yang celaka, rubahlah ya Allah, golongkan aku menjadi orang yang bahagia. Doa. Kata Rasulullah, la yaradul qada, la yaradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Berdoa. Maka antum minta sama Allah tiap hari, tiap sholat, sujud, Allahumma ja'alna minas su'ada fid dunya wal akhirah. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Kok kami? Ya kami itu antum sekeluarga. Gitu. Jadi antum kalau doa itu jangan cuma untuk diri sendiri. Doakan istrimu dan anak-anakmu dan ahlul baitmu, keluargamu, semuanya. Wa khalaqa lahuma ahla. Allah telah menciptakan untuk syurga dan neraka itu penduduknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sudah ciptakan untuk neraka jahanam banyak dari bangsa jin dan manusia. Yaitu orang-orang kafir, musyrik, munafik. Iya, Allah sudah menciptakan. Itu harus kita yakini itu. Kenapa ya kawan? Ya karena kan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh makhluk. Terserah Allah, kehendak Allah, keinginannya dia terserah. Mau menciptakan surga dengan penghuninya, mau menciptakan neraka dengan penghuninya. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, sungguh-sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia semuanya, yakni yang kafir. Disebutkan bahwa ada jenazah bayi dari Ansor. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuba li hada. Alangkah baik, bagusnya ini bayi meninggal ini. Usfur min asafiril jannah. Dia akan masuk, yakni di alam kubur dia akan menjadi burung dari burung surga. Memang bahwa, jadi begini ya kawan. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, inna nasamatal mu'min ala tayrin khudrin tasrahu fi asyadil jannah. Jadi nyawanya orang mukmin yang sudah di alam barzakh, alam nyawanya itu diizinkan masuk surga, berubah menjadi burung. Allah yang menghendaki demikian. Warna hijau burung itu, dan dia terbang di pohon-pohon yang berbuah di surga itu, makan di situ. Kata Syekh Ibn Utsaimin, hadis itu menunjukkan bahwa apabila orang mukmin mati, meninggal dan berpindah ke alam barzakh, alam kubur, maka rohnya boleh masuk surga dan menikmati makanan surga. Lewat mana? Ada pintunya. Jadi di alam barzakh itu, di ruangan dia itu ada pintu mengarah ke surga. Nyawanya pergi masuk situ. Jasadnya ada di alam barzakh, belum dibolehkan masuk. Nanti setelah peristiwa kiamat. Jelas ya jemaah? Kata Syekh Ibn Utsaimin, berarti orang mukmin kalau di alam barzakh, nyawanya yang menikmati makanan, minuman surga, wa jasaduhu taba'a. Jasadnya setelah itu.
merasakan lezatnya. Beda dengan di dunia, antum kalau makan pecel madiun, semua enak ya, ya, no mendole barang. Yang pertama kali merasakan lezatnya pecel apa? Badan kita, mulut. Maknyus katanya dia. Sedangkan rohnya taba'a, rohnya mengikuti. Itulah kehidupan dunia. Maka sabarlah ya ikhwan dengan Islam ini. Sabar. Terus belajar setiap hari. Baik offline atau online. Kata Aisyah, alangkah indahnya ini mayat bayi ini, wahai Rasulullah. Dia sebentar lagi akan menjadi burung yang terbang di surga, menikmati hidangan makanan di surga. Lam ya'mal as-su' wa lam yudrikhu. Dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak mendapati masa balik. Kan dia meninggal bayi. Maka Rasulullah bersabda, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah." Barangkali tidak seperti itu wahai Aisyah. Innallaha khalaqa lil jannati ahla. Allah sudah menciptakan surga itu dan penghuninya juga sudah diciptakan, ditentukan, sudah ada nama-namanya. Khalaqahum laha, Allah menciptakan nama-nama itu penghuni surga itu, wa hum fi aslabi abaihim. Mereka masih ada di tulang belakang bapak mereka. Wa khalaqal nari ahla, Allah Ta'ala menciptakan neraka itu penghuninya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah sudah mencatat dan menciptakan itu dan sudah tahu nama-nama yang akan masuk neraka itu, padahal mereka masih ada di tulang punggung bapak mereka. Riwayat Muslim. Ini ya kawan. Dan ingat bahwasanya yang menentukan seorang itu bahagia atau tidak di alam kubur itu amalan terakhirnya. Amalan terakhir yang dilakukan oleh 3 anggota badannya, hati, lisan, dan anggota badan, tangan, kaki, dan badan. Maka mari kita beramal soleh yang ada di hati kita, ikhlas, cinta pada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Itu amalan hati. Jangan syirik dengan hati. 2, amalan lisan seperti la ilaha illallah dan yang lainnya. Amalan anggota badan, sholat, gerakan sholat, bayar zakat. Pokoknya di akhir-akhir hayatnya seluruh anggota badannya itu soleh. Itulah husnul khatimah. Tapi kalau ada orang di akhir hayatnya, awal masa mudanya dia soleh, ketika tua belehar, korak tak, ngerti bahasa Malang korak ya? Masa tua tak anting-antingan, lanang kakek-kakek lo anting-antingan, terus rambutnya gondrong dikuncir, terus nyanyi gitaran, dan dia tidak sholat. Ya apa cuma? Wis kate dut, wis kate mati, dadakno tambah gak karu-karuan nih. Padahal yang menentukan itu amalan terakhirnya, bukan masa mudanya. Apalagi di masa tuanya itu dia ke gereja. Selesai sudah. Su'ul khatimah. Dan dia tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Kalau berdoa, oh my God. Ngono ya balik-balik. Sopo God iki? Opo inti? Gak ada nama Allah namanya God iki gak ono. Allah. Seharusnya la ilaha illallah kan? No haleluya no. Ya opo iki? Mau mati kok haleluya? Murtad dia. Su'ul khatimah.
Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu samian basira inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura." Al-Insan ayat 2 dan 3. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kita ini manusia, dari mani laki perempuan yang bercampur, bapak ibunya. Kemudian kami uji dia di dunia. Diuji dengan apa? Dengan syariat. Nurut apa enggak? Diuji dengan apa? Nikmat. Syukur apa enggak? Diuji dengan apa? Musibah. Sabar apa enggak? Memang dunia tempat ujian dan amal dan iman. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan melihat. Karena dengan mendengar dan melihat dia bisa cari ilmu, memahami Quran dan hadis. Setelah itu, inna hadainahu sabil, kami tunjukkan kepada manusia jalan lewat para nabi dengan wahyu yang disampaikan, yang Allah turunkan dari langit. Maka manusia terbagi dua, imma syakira, ada yang bersyukur, ya ini mengikuti nabi itu dan dia bersyukur kepada Allah. Ada yang kafura, ada yang kafir, menentang nabi, menentang Allah dan wahyunya. Maka antum jangan heran, ya kan, kalau saya pulang itu kan melewati jalan apa sih itu, Sido Makmur atau apa itu. Di situ di sebelah kiri itu kalau kita dari sini itu ada gereja. Saya langsung teringat, oh mereka ini yang Allah ciptakan itu. Kafir-kafir masuk gereja. Nah ketika saya ketemu antum, masya Allah ini insya Allah ini wujuh insya Allah khair, insya Allah baik, ahlul jannah insya Allah. Amin ya Rabb. Itu ya kawan. Kemudian Allah di sini dikata penulis, faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu. Coba perhatikan. Siapa yang Allah kehendaki di antara manusia dan jin ke surga, Allah kehendaki dia ke surga. Ini iradah apa tadi? Keinginan apa ini? Takdir. Iya, takdir. Maka Allah mudahkan dia kepada surga dengan iman dan amal saleh. Dan ini adalah fadlan minhu, karunia dan nikmat dari Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ini makanya ya kawan, kita ini yang beragama Islam dari kecil atau yang mu'alaf dulunya dia non muslim terus masuk Islam, dia harus belajar ini supaya dia bertambah syukur bahwa Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita Islam, hidayah kepada Islam, walaupun kita nggak minta. Apalagi kalau kita terus minta. Diteguhkan di atas Islam, ihdinas siratal mustaqim, maka semakin diteguhkan dia kepada Islam. Wa syaa, dan siapa yang Allah kehendaki di antara manusia dan jin ilan nar, ke neraka, itu sebagai bentuk adlam minhu, keadilan dari Allah. Ya. Kenapa? Karena memang ada sebab. Ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu termasuk syurga dan neraka, penghuni syurga dan neraka, ada sebab. Dan manusia itu punya pilihan. Manusia punya pilihan. Ketika manusia itu memilih untuk menolak wahyu
yang Nabi bacakan, maka Allah sesatkan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami balikkan hatinya menjadi sesat dan murtad atau kafir atau musyrik, dan kami balikkan matanya sehingga tidak bisa dia melihat kebenaran. Dia hanya melihat kepada kebatilan dan kekafiran. Kenapa? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Karena mereka tidak mau beriman pertama kali ketika dibacakan Al-Quran kepada dia, tidak beriman, menolak. Maka Allah sesatkan, Allah balikkan hatinya. Dan kami biarkan mereka dalam kesesatan, dalam keadaan buta. Walaupun dia punya mata melek, tapi dia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa bedakan dia. Jadi apa sebab Allah menyesatkan seseorang? Karena dia sombong menolak kebenaran. Maka kita jangan sombong. Kita harus menerima Quran dan hadis. Quran ada berapa ayat? 6.600 sekian ayat. Hadis berapa? Ribuan hadis. Sahih dan hasan. Jangan itu. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rabb, kami taat. Kami tidak menolak sedikit pun ya Rabb. Kami tidak mendustakan dan kami tidak mengingkari ayat dan hadis darimu ya Rabb, sama sekali tidak. Kami mendengar dan kami nurut. Walaupun kadang kita nggak paham, iya kan? Otak kita nggak bisa memahaminya. Tapi jangan menolak. Aku beriman ya Rabb, walaupun aku belum paham sekarang ini. Aku beriman dengan semua syariatmu. Maka Allah Maha Adil ketika menyesatkan orang-orang kafir itu, karena mereka memilih kekafiran. Apa ada orang yang sudah beragama Islam murtad? Ada. Contohnya siapa? Ba'lam. Hidup di zaman Nabi Musa. Dia termasuk ulama dia. Ulama dia, Bani Israel, murtad. Antum bisa lihat di internet siapa itu Ba'lam. Ada lagi, ada orang di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia awalnya beriman, terus kafir, murtad, munafik, pura-pura Islam. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka ini orang-orang munafik ini awalnya beriman dia, setelah itu kafir. Ya, ini awalnya yakin, menerima awalnya yakin, setelah itu apa? Kafir dalam hatinya. Tapi dia pura-pura Islam, sholat di belakang Nabi. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, satu masjid, murtad. Abdullah bin Ubay bin Salul beserta 300 orang pengikutnya, munafikin. Di zaman Nabi ngelihat Rasulullah murtad, kafir, ragu dalam hati mereka. Alhamdulillah kita orang ini nggak pernah sezaman dengan Nabi dan tidak sezaman dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tapi kita beriman dengan ayat dan hadis lewat buku yang kita baca. Alhamdulillah. Wis aja berandai-andai. Wena ya Ustaz yo. Kalau kita orang urip di zaman Nabi, iso perang Badar, perang Uhud. Yolah ente beriman. Ente kan enggak tahu. Lala ente gabung sama Abu Jahal ya, Bu. Bisa coba berandai-andai. Terus ucapkan alhamdulillah, sekarang ini kita beriman. Alhamdulillah, bisa coba.
aneh-aneh wis. Ya, kita orang wis mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, terus alhamdulillah itu. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Nah, ini ihsan ini penting ya, kawan. Rukun Islam itu tahu kan? Rukun iman tahu kan? Nah, ihsan, nah ini ihsan. Jadi kita belajar agama ini supaya kita mencapai derajat ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kok beribadah kepada Allah dalam kondisi hatimu itu meyakini bahwa Allah melihatmu. Bahwa kau melihat Allah dengan mata hatimu. Allah ada di atas arsy, maha besar, maha tinggi. Jika kau tidak bisa seperti itu, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Jadi kita ini merasa dilihat terus oleh Allah dimanapun dan kapanpun di dunia ini. Itulah ikhlas. Jadi tujuan kita belajar agama setiap hari bukan untuk menjadi harus jadi profesor supaya terkenal. Enggak. Kita belajar agama ini setiap hari supaya kita mencapai derajat ihsan. Karena itu yang tertinggi. Kita nggak mungkin pada derajat Nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin karena Nabi sudah tutup. Ditutup dengan siapa? Nabi Muhammad. Jadi kita menjadi ihsan gitu aja sudah. Iya. Sehingga kita beribadah kepada Allah, minimal kita selalu merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah dalam setiap ucapan dan perbuatan kita ini. Kemudian wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Allahu Akbar. Dan setiap orang sudah melakukan beramal sesuai dengan yang sudah tercatat. Iya. Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Sekarang ini Allah tahu. Antum ada yang megang jenggot, ada yang nulis, ada yang dingklu, ada sing mikir, ada sing ngelamun. Allah tahu. Iya. Allah Maha tahu isi hati setiap orang. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya di seluruh langit dan bumi Allah tahu. Tahu semua. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai. Maka sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, yang kita amalkan ini apakah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz atau belum? Sudah. Terus buat apa kita beramal ya Rasulullah? Nah, maka Nabi menjawab, malu, beramalah kalian. Ya ini laksanakan perintah Allah yang wajib dan sunnah. Jauhi larangannya yang haram itu. Kullun apa? Malu, kullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramalah kalian. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang diciptakan untuknya. Bersungguh-sungguhlah beramal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepatlah kalian kepada ampunan dan syurganya Allah, yaitu beramal soleh dan tobat. Sabiqu. Iya, jadi disyariatkan kita untuk berlomba dalam beramal soleh di dunia ini. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat, berlomba-lomba dalam amal. Ya, contohnya lomba antara Abu Bakar dengan Umar. Kata Umar, aku selalu kalah dengan Abu Bakar dalam
amal soleh. Maka aku hari ini pengen mengalahkan dia. Sedekah. Karena Rasulullah menyuruh bersedekah waktu itu. Maka aku membawa, Nabi nanya sama Umar, kamu membawa berapa ya Umar? Aku membawa separuh ya Rasulullah dari hartaku. Separuh. Jadi kalau misalnya punya duit 1 miliar 500 juta sedekah. Baik, sudah ya. Setelah itu Abu Bakar datang. Kau mau sedekah berapa ya Abu Bakar? Aku semua hartaku ya Rasulullah. Semuanya. Lah terus untuk keluargamu apa? Allah dan Rasulnya. Ya. Kata Umar, aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Gitu ya kawan. Apalagi kita orang. Kita ini berapa sih sedekah kita orang? Separuh dari harta semua kita? Mana ada kita orang? Paling 100.000 kan? Atau 200.000, 300.000 kan? Setiap bulan. Rata-rata lah ya. Kurang lebih segitulah. Lah kalau Abu Bakar Umar separuh harta. Bahkan semuanya diinfakkan. Artinya apa? Bahwa mereka itu berlomba-lomba dalam amal soleh. Pernah Rasulullah nanya pagi-pagi, siapa di antara kalian pagi ini yang menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Sudah tadi. Terus yang kedua, siapa pagi-pagi yang bersedekah? Saya Rasulullah. Saya tadi ngasih makan orang. Yang ketiga apa lupa saya? Ada 3 amalan. Semuanya diborong sama Abu Bakar. Nah, wallah alam lupa aku. Ya, nanti kita lihat di internet. Ada itu ya kawan. Ya semua ada di internet. Alhamdulillah. Wasairil ma khuliqalahu. Oh ya, kemudian Nabi membacakan ayat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang memberi itu maksudnya bayar yang wajib seperti zakat, nazar, wakaf, wakafarat, denda. Atau yang sunnah seperti infak sedekah. Wa saddaqa bil husna. Fa amma man a'ta wattaqa. Ittaqa itu artinya maknanya menjauhkan dirinya dari maksiat. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Al husna itu maknanya ada 2. La ilaha illallah dan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia jalannya ke surga. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, tidak mau bayar zakat, tidak mau kafarat, tidak mau apalagi denda, apalagi yang sunnah. Zakat aja nggak mau bayar. Wastaghna, istaghna itu dia tidak membutuhkan kebenaran, tidak mau taat. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan la ilaha illallah dan syurga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalannya ke neraka. Jadi apa makna daripada ayat-ayat ini? Bersungguh-sungguhlah di dalam beramal soleh, karena Allah akan mudahkan ke surga sebagai balasannya. Jangan memilih kekafiran, karena yang ada di catatan takdir itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi Nabi sudah memberitakan, Allah dan Rasulnya sudah memberitakan balasan sesuai dengan perbuatan. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita berlomba dalam iman dan takwa, laksanakan perintah dan menjauhi larangan, balasannya surga. Itu sudah. Kalau kita qadarullah orang lain si Netanyahu memilih kekafiran dan tidak bertobat sampai mati, balasannya neraka. Jadi kalau ngasih contoh jangan kita lah yang jelek-jelek, kita yang baik-baik aja contoh-contohnya ya kawan. Paham ya? Kalau contoh yang jelek itu Netanyahu aja, karena dia lagi jahat sekarang, dia manusia paling jahat di muka bumi sekarang.
Wallahi paling jahat. Dia ini membunuh orang Islam, genosida di Gaza. Bahkan tapi Barat itu juga diserang sama dia. Lebanon diserang. Lebanon mateni wong. Kalau sing mati Hasan Nasrul Syaitan itu, oh sih nggak apa-apa sudah. Tahu antum Hasan Nasrul Syaitan? Antum tidak tahu, dah ikuti perkembangan dah antum ini. Pimpinannya itu Hizbullah itu loh. Nah, itu Syiah itu. Penjahat itu, biarin. Ya itu orang dolim dibunuh sama orang dolim, udah biarin dah. Tapi kalau yang mati ini anak-anak, ibu-ibu, orang-orang yang sakit, dari yang tidak berdaya, sipil. Nah, ini dolim ini Netanyahu ini. Bahkan menurut piagam PBB ya, Dewan PBB, Dewan Keamanan, ada aturan termasuk pelanggaran penjahat perang apabila tentara itu menyerang sipil yang tidak bersenjata. Itu dilarang, dalam perang modern juga nggak boleh. Tapi dia selalu melanggar itu. Yang mati itu banyak anak-anak. Itu anak-anak Palestina. Kasihan ya kawan. Wal khairu wa syarr muqaddaran 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan sudah ditakdirkan. Ini sudah diketahui, sudah dicatat, sudah dikehendaki dan diciptakan. Kita harus imani itu. Wal istita'ah allati yajibu bil fi'l. Begitu pula kemampuan ya yang wajib dilakukan. Min nahwi taufiq allati la yajuz an yusaf al makhluq bihi fa hiya ma'al fi'l. Iya. Seperti hidayah. Itu semua harus diupayakan. Wa amal istita' min jihati as-sihah wal wus' wa tamakkun wa salamatul alat fa hiya qabla al-fi'l wa bi ta'allaqul khitab wa kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun syar'i, Allah berfirman, Allah tidak membebani satu kaum seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa af'alul ibad hiya khalqun min Allah wa kasbun minal ibad. Nah ini dia. Bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Maka apabila kita mudah untuk beramal soleh, berarti Allah menciptakan amal soleh buat kita. Wa kasbun minal ibad, dan itu usaha dari hamba. Iya betul. Kita ada ikhtiar, ada usaha, ada pilihan memilih Islam dan amal soleh. Walam yukallifumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Allah tidak membebani dalam syariat ini kecuali yang mereka mampu. Wala yutiqun. Ya ini kalau mereka tidak mampu, seperti puasa nggak mampu karena dia musafir, jangan puasa saat itu, ganti di lain waktu. Wala yutiquna illa ma kallafahum. Mereka tidak, yakni apa yang Allah bebankan kepada mereka itu sebenarnya dasarnya mampu manusia itu. Makanya kalau nggak mampu, gugur kewajiban itu saat itu ketika tidak mampu. Wa tafsir la haula wala quwata illa billah. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Makna la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan untuk melaksanakan semua perintah Allah, dan tidak ada daya untuk menjauhi larangan Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, sehingga kita ditolong oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi dosa. Naqul la hilata li ahad. Iya, tidak ada seorang itu wala haraka li ahad wala la tahawul li ahad an ma'siyatillah illa bi ma'unatillah. Tidak bisa seorang menjauh dari maksiat, tidak bisa seorang terhindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wala quwata li ahadin ala iqamati taatillah. Tidak ada kekuatan seorang untuk taat kepada Allah, wa tsabat 'alaiha, dan konsisten di atas taat, illa bi taufiqillah, kecuali dengan hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah taala. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di awal.
wa ilmihi dan diketahui oleh Allah, wa qada'i dan ditetapkan oleh Allah dalam catatan takdirnya, wa qadari dan ditakdirkan oleh Allah. Ghalabat masyiatuhul masyiat kullaha, dan kehendak Allah mengalahkan semua kehendak makhluk. Wa ma tasyaun illa yasha Allah Rabbul alamin. Ini apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Itu ya ikhwan. Manusia punya kehendak. Misalnya antum punya rencana hari ini mau makan di restoran misalnya, restoran Padang misalnya. Ternyata anak-anak antum pengennya di rawon. Mana ada di Padang jualan rawon, ya kan? Sudah makan rawon akhirnya. Berarti Allah menghendaki makan rawon, gitu maksudnya ya kawan. Gampangnya seperti itu. Ya kan biasanya bapak yang baik itu ngikuti apa karepe anak-anak, dia makan dewe anak gak gelem mangan ya, Pak. Maka dia nuruti apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Wa ghalabat qada'ul hiyal kulluha. Semua ketetapan Allah bisa mengalahkan semua tipu daya. Ya fa'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah mau. Wa huwa khairu zalim abadan, dan Allah tidak mendolimi siapapun. Iya. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Tidak boleh ditanyakan kepada Allah apa yang Allah lakukan, mereka akan ditanya oleh Allah. Dan semua yang Allah lakukan taqaddasa an kulli su'in wahin. Maha suci Allah dari segala keburukan dan kekurangan dan aib. Wa tanazza an kulli aibin wa syai', dan Allah maha suci dari segala aib dan segala keburukan. Dengan demikian selesai sudah pembahasan masalah takdir ini. Panjang lebar bahasa ya. Terakhir, yang menyimpang dalam bab-bab ini ada dua kelompok, namanya Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu mengingkari masyiatullahil qadariyah, kehendak Allah yang sifatnya takdir. Mereka tidak meyakini ilmu Allah, mereka tidak meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan tidak tercatat itu, kata mereka. Jadi mereka mendesakkan tingkatan takdir tadi itu. Itulah Qadariyah. Adapun Jabariyah, mereka menolak iradah syar'iyyah. Yani bagi mereka maksiat dan dosa bagi orang Islam tidak mempengaruhi iman. Dan mereka mengatakan manusia itu tidak punya ikhtiar. Tidak punya ikhtiar. Ibaratnya seperti daun yang digerakkan oleh angin. Ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, ngono. Tidak punya ikhtiar mereka. Tidak punya usaha. Maka Ahlus Sunnah menjawab, kadzab kalian. Dusta kalian. Ya, dibantah dengan dalil, jelas banyak dalilnya kan. Ikhtiar. Allah menyuruh kita untuk beramal soleh, banyak. Dan juga secara waqi'i, kenyataan. Ketika diundang walimah prasmanan, milih-milih tak no. Milih iki. Ente katanya nggak ada pilihan. Iki lo sambel sak mangkok entek no. Aku ndak suka makan sambal. Lah, katanya dia nggak punya pilihan. Masalah makan kok ada pilihan. Ketika berhadapan dengan maksiat, ya minum khamar, itu tidak ada pilihan gitu ini. Mabuk deh. Nah ini kebohongan mereka. Ketika diundang walimah, ada milih-milih makanan. Singitan deh milih-milih. Ente nggak boleh milih itu sambal entek no. Sak piring. Begitu pula ketika disuruh nikah, milih-milih tak no. Ente katanya nggak punya pilihan, sudah itu nikah itu janda itu umur 70 gitu. Nikah nih. Enggak, aku milih sing nom jarin. Wow, beleng ente iki. Ternyata dia itu dalam masalah pernikahan dan makan milih-milih. Alirannya beda, bukan Jabariyah lagi. Ahlus Sunnah nih. Tapi dalam masalah maksiat, aku udah ada pilihan deh maksiat. Kayak iso nolak aku jadi. Ente iki anjane. Ya sesat. Jabariyah dan Qadariyah itu sesat.
Ahlus sunnah mengimani iradah takdir dan iradah syar'i. Alhamdulillah. Sampai jam 9:30 toh? Sudah hatam toh? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum. Insyaallah berikutnya nanti bab tentang doa dan sedekah untuk orang mati. Itu bermanfaat. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.